Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saudaraku, para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini kita akan lanjutkan pembahasan kita pada kitab Talbis Iblis, di mana pada kesempatan ini insya Allah kita akan membahas bab tentang talbis iblis terhadap umat Islam dalam masalah akidah dan agama. Ibnul Jauzi berkata, iblis menyusup ke dalam akidah umat ini, yakni kaum muslimin, dari dua jalan. Yang pertama, taklid buta pada nenek moyang dan pendahulu mereka. Ini yang pertama, yang namanya taklid buta kepada nenek moyang, pada pendahulu kita, yang padahal tradisi atau pemahaman atau apalagi ya cara beragama, padahal ini bertentangan dengan syariat yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tetapi tetap diamalkan, tetap selalu dilestarikan. Ini dia yang berbahaya. Apa kira-kira nanti alasannya? Oh, ini kan ajaran nenek moyang kita. Oh, ini kan tradisi kita. Oh, ini kan kebiasaan kita. Nah, ini bahaya seperti ini. Makanya kenapa orang-orang Nasrani, orang-orang Yahudi, mereka tersesat? Karena mereka bertaklid buta. Mereka mengikuti ajaran nenek moyang mereka. Oleh karenanya mereka tidak mengimani Al-Quran. Mereka tidak bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan atau nabi yang terakhir. Oleh karenanya mereka tetap dalam kesesatan. Karena apa? Karena mereka bertaklid buta. Ini yang kita khawatirkan kepada saudara-saudara kita, ya, yang ada di dunia ini yang mengaku dirinya muslim. Bahayanya taklid buta. Apalagi bertaklid buta kepada satu orang misalkan, ya, bertaklid buta kepada gurunya saja tanpa mendengarkan dari ulama-ulama yang lain. Berbahaya taklid buta itu. Yang kedua, ya, cara iblis menyusup ke dalam akidah umat ini yaitu tenggelam dalam masalah-masalah yang tidak diketahui ujung ataupun pangkalnya. Bahkan orang yang tenggelam itu tidak akan bisa sampai pada kedalamannya. Nah, iblis menjerumuskan semua orang yang termasuk ke dalam golongan kedua ini kepada kerancuan. Contohnya adalah sesuatu perkara yang memang sama sekali tidak jelas apakah ini halal, apakah haram, apakah diperbolehkan atau tidak. Nah, jadi disinilah iblis mereka bermain-main di dalamnya, sehingga banyak menjerumuskan manusia kekeh gitu ya, mempertahankan perkara tersebut padahal belum jelas sama sekali keharamannya, belum jelas sama sekali kehalalannya. Oleh karena sikap yang baik adalah meninggalkan hal tersebut. Ada juga suatu perkara yang terkadang dalilnya sudah sahih, tetapi mempertahankan dalil-dalil yang bertentangan dengan hadis yang sahih ini. Banyaklah yang terjadi di kalangan kita sekarang. Apalagi bulan sekarang, ya, bulan dimana kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Banyak sekali orang-orang yang mengamalkan hadis-hadis dhaif, bahkan membuat hadis sendiri, ya. Barang siapa yang tidak begini maka dia akan begini, itulah dia. Nah, hal-hal ini yang dipertahankan sehingga orang-orang yang pengikut-pengikutnya ini bertaklid buta kepada dia dan menyampaikan kepada saudara-saudara yang lain bahwa seakan-akan dalil yang sama sekali tidak ada kejelasannya ini dibenarkan. Ini yang berbahaya, ya. Itulah salah satu cara iblis bagaimana menjerumuskan kepada kaum muslimin, ya, ke dalam kehancuran.
Oleh karenanya, Ibnul Jauzi berkata, ketahuilah, orang yang bertaklid sejatinya tidak benar-benar meyakini kebenaran pendapat yang diikutinya. Bahkan dengan bertaklid, seseorang telah menyia-nyiakan fungsi akalnya. Ini kata beliau ya. Orang yang bertaklid buta ini memang benar-benar mereka tidak memfungsikan akalnya, tidak menggunakan akalnya, tidak menggunakan panca inderanya yang lain. Hanya melihat satu kajian itu saja. Sedangkan kajian yang lain mereka menutup diri. Ini yang bahaya. Nah, oleh karenanya beliau mengatakan mereka menyia-nyiakan fungsi akalnya. Oleh karenanya di zaman sekarang di mana zaman yang sudah terbuka, semua sudah jelas, kitab-kitab semua sudah ada, sudah terkumpul, tinggal kita apakah mau membaca atau tidak. Kajian-kajian sudah terbuka semua, tinggal kita apakah kita ingin mengikuti kajian tersebut apakah tidak, atau kita hanya mengikuti kajian-kajian ustadz tertentu. Di YouTube juga sekarang sudah banyak. Tinggal bagaimana kita apakah bisa memanfaatkan kuota yang kita beli ini, ataukah tidak. Jadi karena dengan zaman yang mudah ini ya, kita insya Allah ya bisa memilih mana sebenarnya orang-orang yang berucap dengan dalil dan mana orang-orang yang berucap dengan dalil kebiasaan, dengan dalil ajaran nenek moyang. Silakannya, tapi dengan syarat kita jujur memilih ya, kita objektif bukan subjektif. Baik, kita lanjut ya. Di sini juga disebutkan bahwa Imam Ahmad bin Hambal pernah mengucapkan di antara tanda-tanda sempitnya ilmu seseorang yaitu sikap taklidnya atas orang lain dalam perkara akidah. Ini kata Imam Ahmad bin Hambal. Jika ada yang berkata, orang-orang awam tidak mengetahui dalil, bagaimana mungkin mereka tidak boleh bertaklid? Nah, di sini jawabannya adalah dalil dalam perkara akidah, keyakinan sangatlah jelas. Dan memang sangat gamblang di Al-Quran sudah jelas. Ya, pemahaman para sahabat sudah jelas. Ini masalah akidah. Ya. Sedangkan masalah furu, ya, karena begitu banyak kasusnya, maka tentu saja bagi orang-orang awam ini mereka sulit. Masalah furu ya. Tetapi tetap orang-orang awam masa tidak mau belajar? Orang-orang awam masa tidak mau mendengarkan ustadz-ustadz yang lain? Masa tidak mau mendengarkan penjelasan-penjelasan dari ustadz-ustadz yang lain dalam satu perkara? Memang betul ya, masalah furu'iyah ini Masya Allah banyak sekali perbedaan-perbedaan pendapat para ulama. Namun sikap kita mengambil dalil yang lebih kuat, begitu. Kalau masalah perkara akidah itu sudah jelas. Nah, bagi orang awam menyikapi furu'iyah ini, nah harusnya orang awam ini juga jangan selalu merasa awam terus. Kan sekarang gampang bagi kita untuk mendengarkan ya, penjelasan-penjelasan dari ustaz-ustaz yang lain. Contoh saja ya dalam masalah furu'iyah, masalah fikih ini, mengusap kepala. Kita dari kecil diajarkan oleh guru-guru kita untuk membasuh kepala ini sebagian saja ya di sini itu sudah sah sebagian. Nah, sedangkan kalau kita mau membaca atau bahkan mendengarkan penjelasan-penjelasan dari guru-guru kita atau membaca ya sebuah hadis yang sahih dari ketika Utsman bin Affan mempraktekkan bagaimana tata cara wudhu Rasulullah, lalu kemudian beliau mempraktekkan bagaimana cara mengusap kepala, beliau mempraktekkan bahwa dari depan ke belakang, lalu kemudian dari belakang kembali ke depan, lalu kemudian terakhirnya ke telinga, telunjuk masuk ke lubang telinga, lalu kemudian ibu jari mengusap yang bagian luarnya. Nah, ini hadis yang sahih. Lalu kemudian ketika kita sudah membaca dan melihat ustadz kita mempraktekkan wudhu mengusap kepala sesuai sunnah yang dalilnya lebih jelas begitu, bagaimana sikap kita sekarang?
maka kita ikuti dalil tersebut. Dalil yang lebih kuat itu. Dalil yang sahih sebagaimana Utsman bin Affan mempraktekkan bagaimana cara mengusap kepala di depan para sahabat. Nah, itulah ya contoh kecil saja. Dan banyak sekali contoh-contoh yang lain. Kita lanjutkan. Ibnul Jauzi berkata, adapun kerancuan jalan kedua, setelah iblis berhasil menyesatkan orang-orang bodoh dengan menjerumuskan mereka ke dalam kubangan taklid dan menggiring mereka layaknya binatang ternak, ia melirik orang-orang yang pandai dan lalu berusaha menyesatkan mereka sesuai dengan kadar kemampuan dirinya dalam menguasai diri mereka. Di antara mereka ada yang digoda oleh iblis untuk menganggap buruk sikap taklid dan diperintahkan untuk berpikir. Lantas iblis mulai menyesatkan setiap individu dengan kecerdikannya dalam menggoda. Di antara mereka ada yang diperlihatkan iblis bahwa mengikuti lahiriah syariat adalah suatu kelemahan. Nah ini ya, catat baik-baik ini. Di antara mereka ada yang diperlihatkan iblis bahwa mengikuti lahiriah syariat itu adalah sebuah kelemahan. Lalu iblis menggiring mereka untuk mengikuti ajaran filsafat. Termasuk ya, ilmu kalam ini. Banyak sekali ya celaan-celaan dari para ulama-ulama kita tentang ilmu kalam atau mempelajari ilmu kalam ini. Kita ambil saja ya bagaimana Imam Syafi'i mencela ilmu kalam. Imam Syafi'i rahimahullah berkata, apabila seorang hamba diuji dengan segala sesuatu yang dilarang Allah selain kesyirikan, itu lebih baik, kata beliau ya, itu lebih baik baginya daripada belajar ilmu kalam. Itu ya. Yang kedua, pendapat Imam Syafi'i. Beliau berkata, apabila engkau mendengar seseorang mengatakan nama adalah sesuatu yang dinamai atau bukan sesuatu yang dinamai, maka saksikanlah bahwa dia termasuk ahli kalam dan dia tidaklah beragama. Ini kata Imam Syafi'i. Lalu kemudian beliau berkata lagi, ketetapanku terhadap para ulama ahli kalam adalah mereka dicambuk dengan pelepah kurma dan diarak keliling kabilah lantas diumumkan. Inilah balasan bagi orang yang meninggalkan Al-Quran dan Sunnah dan mengambil ilmu kalam. Bayangin perkataan Imam Syafi'i. Lalu kemudian perkataan Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Beliau mengatakan ahli kalam tidaklah akan beruntung selamanya. Ya, para ulamanya adalah orang-orang zindik, kata beliau. Lalu kemudian beliau berkata, saya bersepakat bagaimana ilmu kalam tidak tercela sementara ia telah menyeret kaum Mu'tazilah sehingga mereka berkeyakinan sesungguhnya Allah Azza wa Jal hanya mengetahui segala sesuatu secara global dan tidak mengetahui segala sesuatu secara terperinci. Bahayanya ilmu kalam. Dan sedikit demi sedikit orang-orang ya, secara tidak langsung ya, mereka belajar ilmu kalam. Sehingga ketika disebutkan Al-Quran ya, Allah menetapkan dirinya, maka mereka berusaha ya mengedepankan akal mereka. Oh masa sih Allah tuh begini? Oh masa Allah begini? Bagaimana menurutmu kalau Allah begini? Dia di mana nanti kalau seperti ini? Banyaklah ya kalau kita lebih mengedepankan akal kita. Nah itu dia tentang ilmu kalam. Begitu juga dengan perkataan Ibnul Juwaini ya. Beliau berkata kepada murid-murid beliau, wahai para sahabatku, kata beliau ya, janganlah kalian menyibukkan diri dengan ilmu kalam. Sekiranya aku tahu bahwa ilmu ini akan membawaku pada keadaan seperti sekarang, niscaya aku tidak akan menyibukkan diri dengannya. Nah, itu ya perkataan Ibnul Juwaini.